Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori pilihan rasional oleh tokoh sosiolog, yakni James S. Kuhlman. Sebelum mengetahui teorinya, marilah kita mengenal siapa James S. Kuhlman itu. James S. Kuhlman adalah sosiolog Amerika yang lahir pada Mei 1926 di Bedford, Indiana, Amerika Serikat. Beliau menjadi profesor asisten di Universitas Chicago pada tahun 1956. Dan teori pilihan rasional ini adalah teori yang berpengaruh dalam teori pertukaran. Teori ini diciptakan oleh beliau yang diawali dengan tulisan jurnal yang berjudul Rationality and Society. Kemudian, Kuhlman ini juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul Foundation of Social Theory. Nah, dari teori ini bisa juga disebut dengan paradigma tindakan rasional oleh Kuhlman. Kuhlman berusaha menjelaskan fenomena level makro melalui level mikro, karena menurut Kuhlman, sistem diciptakan oleh para aktor melalui tindakan-tindakannya. Jadi, makro tersebut terjadi oleh adanya faktor-faktor mikro, seperti itu. Selanjutnya, teori rasional. Nah, rational choice theory adalah teorinya di sini ada orang-orang bertindak secara sengaja ke arah satu tujuan dengan tujuan itu dibentuk oleh nilai-nilai atau pilihan-pilihan. Nah, di sini rational choice theory ini adalah ide dasar dari Kuhlman itu sendiri, di mana di sini terdapat dua faktor yang memengaruhi rational choice theory. Faktor ini adalah pertama itu adalah aktor. Aktor ini adalah yang dapat memengaruhi atau mengkontrol sumber daya. Nah, sumber daya ini adalah faktor yang dikontrol oleh aktor. Setelah adanya aktor dan sumber daya, kemudian ada beberapa perilaku atau faktor-faktor yang memengaruhi adanya rational choice theory. Jadi pertama di sini adalah perilaku kolektif, kedua norma-norma, dan yang ketiga adalah aktor korporat. Perilaku kolektif di sini Kuhlman menjelaskan bahwa dengan pendekatan pilihan rasional, karena baginya teori ini dapat menjelaskan semua tipe fenomena makro, maka Kuhlman menyatakan bahwa pergerakan dari aktor rasional menuju tindakan kolektif adalah pemindahan sederhana dan rasional. Contoh dari perilaku kolektif ini nanti akan saya jelaskan dan saya hubungkan di akhir sesi penjelasan. Kemudian yang kedua ada norma-norma. Norma-norma di sini menurut perspektif makro sudah ada begitu saja. Jadi norma-norma ini adalah suatu kesepakatan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya yang sudah ada dari sebelum adanya rational choice theory. Selanjutnya ada aktor korporat. Aktor korporat di sini di dalam kolektivitas yang terjadi, para aktor ini tidak dapat bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri, tetapi mereka melakukan tindakan berdasarkan kepentingan kolektif. Dalam kasus ini dijelaskan hubungan antara makro dan mikro dalam proses pemungutan suara. Contohnya, di sini perilaku kolektif itu muncul karena aktor yang menilai perlu menyandarkan kepentingan atau tujuannya agar mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin tanpa harus melakukan usaha yang besar. Contoh dalam kasus ini sebut saja seperti pemungutan suara. Nah, di situ kan dalam pemungutan suara pastinya ada
calon legislatif. Saya contohkan di pemungutan suara di bagian legislatifnya. Nah, dalam perilaku kolektif ini, caleg tersebut akan mengiming-imingi masyarakat dengan money politik dan juga janji-janji. Kemudian untuk yang norma-norma di sini dengan adanya upaya yang tadi yang dilakukan oleh aktor agar individu itu dapat mengontrol kendala dari aktor agar efektivitasnya menjadi meningkat dan munculkan konsensus yang mencegah dari tidak seimbangan. Jadi karena adanya money politik tersebut, aktor tersebut mengeluarkan usaha yang seminimal mungkin dalam upaya menghasilkan atau mencapai tujuan semaksimal mungkin. Jadi dengan adanya money politik dan iming-iming akan janji-janji, masyarakat otomatis akan teriming-iming oleh adanya money politik tersebut dan janji-janji yang akan direalisasikan ketika caleg tersebut terpilih menjadi anggota legislatif. Kemudian norma-norma ini yang akan mencegah dari bentuk ketidakseimbangan. Jadi masyarakat tersebut karena adanya perilaku kolektif tersebut, mereka akan bersatu dan memilih caleg tersebut dalam pemilihan pemungutan suara caleg. Kemudian yang ketiga adalah korporat. Nah, korporat ini adalah munculnya seorang aktor dalam upaya dari kelompok sosial untuk mendorong sang aktor secara bersama-sama. Nah, di sini karena sudah terbentuk keseimbangan, maka aktor tersebut berkompetisi dalam pemilihan suara dengan isu mikro menuju makro. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa tercapainya hasil pemungutan suara yang maksimal karena adanya iming-iming janji-janji yang akan direalisasikan ketika caleg tersebut menjadi anggota legislatif dan juga karena adanya uang atau money politik yang dibagikan kepada masyarakat. Nah, 3 faktor ini didasari oleh rational choice theory, di mana mereka akan menggunakan usaha yang seminimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang semaksimal mungkin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon koreksi dari teman-teman semuanya dan juga dosen tercinta. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.